Nah, hari ini saya mau bahas tentang vaksin COVID-19 untuk Bumil semua. Udah pada tahu belum kalau Bumil sekarang sudah boleh mendapat vaksin? Ya, sampai tahun lalu itu udah hampir setahun Busui boleh. Tadinya awalnya Busui belum boleh, tapi akhirnya Busui boleh. Nah, mulai 2 Agustus kemarin ada surat dari Kemenkes dan dari POGI tentang vaksin. Nanti kita bahas ya. Nah, sebelum masuk ke topik pembahasan, kita kenalan dulu boleh ya. Kan Mama semua udah ngasih nama dan lokasi serta usia kehamilannya. Sekarang saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Bram Pradipta. Saya adalah seorang spesialis kebidanan dan kandungan. Mungkin yang udah pernah ikut Kulwap oleh Halo Bumil juga pernah mendengar suara saya. Sekarang ya bisa melihat nih, ini wajah saya. Saya praktek di Jakarta. Ya, saya praktek di Jakarta di Rumah Sakit Umum Daerah Koja dan di Rumah Sakit Gading Pluit, serta di Klinik Kehamilan Sehat. Oke. Nah, kita mau bahas tentang vaksin. Mama semua tahu nggak kalau Bumil itu termasuk kelompok yang rentan dan juga beresiko tinggi untuk mengalami perburukan saat terkena COVID-19. Ya, resiko untuk meninggalnya Bumil saat terkena COVID-19 sampai 2 kali lipat. Resiko Bumil untuk dirawat di ICU bisa sampai 2, bahkan sampai 3 kali lipat kalau terkena COVID-19. Apalagi yang kita ketahui, varian dengan gejala yang berat ini mulai menyerang terutama di start bulan Juni kemarin. Varian Delta. Itu keadaan dari Bumil yang datang ke rumah sakit sangat berbeda dengan saat tahun lalu, di mana masih varian yang lama. Kalau yang dulu seolah-olah Bumil itu tidak sengaja terdeteksi. Jadi pada saat kontrol, pada saat screening, nah ketahuan kalau dia sedang terkena COVID-19. Tapi kalau yang sekarang pada saat datang gejalanya bisa menjadi gejala sedang, gejala berat, atau gejala kritikal, sehingga memerlukan oksigen, memerlukan perawatan, bahkan sampai di ICU dengan tingkat kematian dan tingkat perawatan harus di ICU-nya sangat tinggi, 2-3 kali lipat. Nah, kalau Bumil terpapar COVID-19, kan nggak cuma khawatir ke dirinya sendiri, apakah saya bisa bertahan terhadap penyakit ini, tapi tentu juga khawatir terhadap si kecil yang ada di dalam kandungannya. Nah, yang bisa salah satu cara yang dilakukan untuk menurunkan resiko untuk gejala berat ini adalah dengan cara vaksin. Ya, selain dengan menerapkan prokes, terus menerapkan 5M, menjaga jarak, memakai masker, dan sebagainya. Nah, vaksin adalah salah satu bentuk prevensi supaya mama semua, Bumil, tidak sampai ke gejala berat. Nah, seperti yang tadi saya bilang, bahwa mulai 2 Agustus kemarin, mulai dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan POGI atau Perkumpulan Obstetrik Ginekologi Indonesia sudah mengeluarkan surat edaran ya, yang menyatakan bahwa mama yang sedang hamil boleh untuk dilakukan vaksin COVID-19. Nah, Bumil-Bumil yang lagi nonton sekarang, mama semua udah pada vaksin belum? Apa mungkin dulu sebelum hamil sudah pernah vaksin, kemudian sekarang menjadi hamil, atau mungkin baru vaksin 1 kali terus hamil, atau sudah 2 kali vaksin? Coba kita lihat ya jawaban-jawabannya. Oh, ada yang dari Singapura. Udah pernah ada yang divaksin belum nih? Oh, nih Mama Atna belum berani, Mama Tia juga belum ya. Mostly belum nih. Ada yang udah belum? Mama Shirley, Mama Setiawati juga belum. Mama Shelly juga belum. Nah, nih Mama Maulina udah nih kemarin hari Kamis. Berarti cukup update terhadap keadaan dan mungkin juga pusat pelayanan kesehatannya juga responsif terhadap surat edaran tersebut, karena ada beberapa tempat juga yang masih sedikit ragu-ragu atau segan untuk memberikan vaksin kepada Bumil atau mama yang sedang hamil. Gitu. 25 minggu belum vaksin. 33 minggu. Nah, nanti kita bahas tentang usia kehamilan
usia kehamilan berapa, usia kehamilan berapa yang diperbolehkan untuk vaksin. Masih takut dan gak berani ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan utamanya ya. Apa sih vaksin COVID-19 itu? Ya, seperti yang kita ketahui, vaksin adalah salah satu bentuk pencegahan ya. Jadi selain pencegahan secara primer, yaitu jauh-jauh dari penyakitnya, kita lakukan PPKM, kalau ini pembatasan aktivitas, menggunakan masker adalah supaya tidak terkena dengan virus tersebut. Nah, kalau misalnya vaksin adalah tipe pencegahan sekunder, yaitu apabila kalau terkena, kita sudah punya antibodi untuk melawannya. Ya, vaksin COVID-19 ini ada beberapa tipe. Tipe yang paling pertama adalah tipe yang inaktivasi, ya, yaitu tipe yang virus yang dimatikan. Ini yang paling pertama beredar dengan merek dagang Sinovac atau CoronaVac, yang paling awal ada dan beredar di Indonesia. Kemudian ada lagi dari viral vector, ya, ini contohnya adalah AstraZeneca. Ya, AstraZeneca ini yang kemudian timbul merek kedua yang datang, dan yang ketiga adalah mRNA type. Nah, ini yang paling baru yang sudah mulai diberikan ke nakes sebagai booster ketiga, yaitu dengan merek dagang Moderna atau Pfizer. Nah, Pfizer kita belum datang di Indonesia. Jadi memang baru tiga yang ada, yaitu Sinovac dan atau CoronaVac. Kemudian yang kedua AstraZeneca atau viral vector, dan yang ketiga adalah mRNA virus, yaitu Pfizer atau Moderna, di mana Pfizer belum ada. Nah, dari semua tipe vaksin yang ada tadi, saat ini vaksin yang boleh diterima oleh mama atau bumil adalah 3 yang direkomendasi oleh Kemenkes, yaitu yang pertama Sinovac atau CoronaVac, yang kedua Pfizer yang memang sampai saat ini belum ada di Indonesia, dan yang ketiga Moderna. Jadi AstraZeneca berdasarkan surat edaran dari Kemenkes dan surat edaran dari POGI belum menjadi rekomendasi. Jadi baru hanya 3 saja ya, Sinovac, Pfizer, dan Moderna. Jadi AstraZeneca belum masuk. Kenapa bumil harus mendapatkan vaksin COVID-19? Alasannya adalah dengan pemberian vaksin, maka tubuh sudah diperkenalkan terhadap bagian dari virus atau virus yang dimatikan tadi. Nah, dengan memperkenalkan bagian virus dan atau virus yang dimatikan, maka tubuh akan mulai membentuk respon antibodi, ya, atau imunoglobulin. Pada pemberian vaksin pertama akan terbentuk imunoglobulin M dan imunoglobulin G. Tapi jumlahnya memang belum banyak tingkatnya. Nah, pemberian dosis kedua berbeda-beda waktunya sesuai dengan jenisnya, itu akan meningkatkan sangat tinggi respon imun sekunder namanya, di mana imunoglobulin G-nya atau antibodinya bahkan bisa sangat naik, bahkan bisa melewati plasenta ke bayinya. Jadi juga bisa memberikan antibodi ke si kecil yang ada di kandungannya. Gitu. Nah, diharapkan dengan sudah memiliki antibodi tersebut, maka apabila nanti terkena virus COVID-19, karena virus COVID-19 masih belum tahu kapan ujungnya, masih belum tahu kapan terkena. Ada yang udah pernah kena sekali di varian yang pertama, di varian kedua bisa kena lagi. Nah, itu diharapkan dengan sudah memiliki antibodi ini, maka resiko yang tadi saya bilang, resiko meninggalnya, resiko masuk ICU-nya jadi menurun. Gitu. Nah, dengan adanya antibodi seharusnya bisa lebih kuat. Jadi resiko memerlukan oksigen, resiko sesak nafas, resiko batuk, resiko perburukan dari paru-parunya akan menjadi lebih baik apabila sudah divaksin. Kita selanjutnya ngomong tentang kapan bisa mendapatkan vaksin ini. Ya, per usia kehamilan adalah pada trimester kedua dan trimester ketiga. Berdasarkan surat edaran tersebut, maka batas minimal untuk diberikan vaksin adalah 13 minggu.
Alasannya kita mencari keamanannya, tingkat keamanannya adalah setelah 13 minggu ke atas, maka seluruh organ sudah terbentuk atau blueprint dari organ sudah terbentuk. Mata sudah ada, tangan sudah ada, kaki, jantung sudah ada. Tinggal membesarkannya. Jadi untuk pembentukan selnya sudah berhenti. Udah selesai untuk blueprint organnya, tinggal membuat dia menjadi lebih besar. Nah, itu yang bisa selanjutnya pada trimester kedua dan trimester ketiga. Dengan alasan keamanan tersebut, maka diharapkan vaksin bisa diberikan start dari trimester kedua. Batas maksimal yang disarankan adalah trimester ketiga di usia kehamilan 33 minggu. Ya, ini dari POGI. Tapi memang dari Kemenkes adalah dari trimester 2 dan trimester 3 saja. Ya, ini memang masih ada perbedaan kesepakatan, tapi prinsipnya adalah bisa pada seluruh usia kehamilan berapa saja di atas dari 13 minggu. Kenapa digunakan angka 33 minggu? Dengan harapan adalah pemberian vaksin sudah selesai sebelum persalinan. Ya, kalau Sinovac diberikan bisa 2-3 minggu sesudah dosis pertama, pemberian dosis keduanya, maka bila diberikan di 33, maka seharusnya bisa selesai di 35 atau maksimal 36 minggu. Ya. Jadi kalau misalnya sudah 37 minggu ke atas dan mau persalinan, ya sudah bisa dilahirkan tanpa harus diberikan suntikan dosis kedua. Nah, harapannya bahkan kalau bisa sudah ada antibodi yang melewati plasenta masuk ke bayinya. Kayak gitu. Keamanannya, apakah ada bahaya untuk bumil maupun si kecil dalam kandungan? Itu yang tadi saya lihat tuh juga udah banyak pertanyaan yang tertulis di sini. Aman nggak sih? Aman nggak? Ya, sampai saat ini insya Allah aman untuk bumil yang sedang hamil. Tidak ada, pada penelitiannya di luar negeri, di Amerika, ada sekitar 50.000 sampel yang diperiksa. Tidak ada peningkatan untuk terjadinya kelainan pada kehamilan. Misalnya penyakit pertumbuhan janin terhambat, kemudian bayinya meninggal di dalam kandungan, kecacatan pada kehamilan, prematuritas, atau bahkan sesudah lahir resiko kematian neonatusnya atau resiko kematian bayi baru lahirnya tidak ada perbedaan dengan angka yang populasi atau angka yang tidak dilakukan vaksin sebelumnya. Jadi masih sama. Misalnya angka kelainan kongenital pada populasi sekitar 3,5%. Ini sama pada subjek penelitian 50.000 itu angka kelainan kongenital di sekitar 3% juga. Prematuritas sekitar 7%. Nah, ini juga sama. Yang divaksin juga sekitar 7%. Jadi tidak ada perbedaan. Maka secara kesimpulan adalah bahwa apabila diberikan vaksin ini masih tetap aman untuk anaknya. Tidak ada resiko yang tadi saya bilang, penyakit pertumbuhan janin terhambat, meninggal di dalam kandungan, atau kalau sudah lahir ada kecacatan, itu tidak ada. Nah, untuk bumil sendiri atau untuk mama, apabila dilakukan vaksinasi, memang ada beberapa KIPI namanya, kejadian ikutan pasca imunisasi, yang bisa mungkin timbul. Makanya biasanya sesudah dilakukan vaksinasi, orang tidak langsung serta-merta diminta untuk pulang, ya. Tapi diobservasi dulu kurang lebih 20-30 menit untuk melihat ada atau tidaknya kelainan di sana. Ya, beberapa gejala atau efek samping yang mungkin muncul adalah paling sering adalah nyeri pada luka bekas tusukan vaksin gitu. Jadi ada pegel-pegel di sana, mungkin sedikit kemerahan. Itu yang nomor 1, sekitar 80%. Yang kedua adalah demam. Ya, demam juga sering muncul, tapi tidak tinggi, biasanya sekitar 37,5, 37,7 derajat Celcius rata-rata, yang bisa hilang dengan istirahat atau apabila diperlukan bisa diberikan paracetamol. Yang selanjutnya adalah kelelahan, jadi badannya terasa seperti mengantuk dan lelah yang bisa timbul 1 bahkan sampai 2 hari pasca pemberian vaksin. Beberapa kejadian ikutan pasca imunisasi tersebut tidak long term, jadi bukan sesuatu yang lama. Biasanya 1 maksimal 3 hari pasca suntikan dia sudah berkurang atau sudah menghilang. Jadi bukan sesuatu yang akan terus-menerus dirasakan.
Dan biasanya hilang dengan beberapa tindakan, istirahat untuk yang capek, kompres untuk yang demam, atau pemberian paracetamol apabila sangat dibutuhkan, dan dia keluhannya akan hilang. Gitu. Nah, kemudian tentang syaratnya. Ya, bumil siapa aja yang direkomendasikan untuk mendapatkan vaksin COVID-19 ya. Jadi untuk bumil yang frontliner, jadi yang memang bekerja di lini terdepan, baik itu petugas kesehatan, atau dari apotik, atau itu perawat, bidan, dokter. Jadi yang memang bertemu dengan orang setiap hari, sebaiknya dilakukan vaksin. Ya, jadi ini karena dia risiko tinggi untuk bertemu dengan orang, beda dengan misalnya dia kerjanya di rumah, bisa memungkinkan untuk bisa WFH atau bekerja di rumah. Ya, ini termasuk risiko rendah. Ya, tapi tetap direkomendasikan. Tapi terutama rekomendasinya adalah untuk semua bumil yang frontliners atau bertemu dengan orang setiap harinya. Mungkin pegawai restoran yang bertemu dengan pesan pengantar makanan, atau sekarang udah mulai bisa makan di tempat, itu kan bertemu juga kan. Nah itu jadi kalau misalnya memang sering bertemu orang dan beresiko tinggi, maka disarankan untuk vaksin. Yang kedua adalah kalau misalnya memiliki beberapa penyakit komorbid. Ya, jadi beberapa penyakit komorbid ini yang dulu ditakutkan untuk tidak boleh divaksin, malah sekarang sudah mulai disarankan. Tapi tentu dengan syarat ya bahwa penyakitnya tersebut terkontrol. Misalnya dia memang memiliki hipertensi atau dia memang memiliki asma. Ya, secara penelitian, orang dengan penyakit tersebut baik dia hamil ataupun tidak hamil, apabila nantinya terkena COVID-19, maka akan sangat beresiko untuk menjadi lebih buruk atau menjadi lebih berat keluhannya. Bisa membutuhkan oksigen, rawat inap, mungkin memerlukan antivirus injeksi, atau memerlukan ICU. Jadi kalau misalnya dia kena, jadi lebih gawat. Nah ini yang harus kita dorong untuk bisa melakukan vaksinasi. Beberapa penyakit komorbid tadi, misalnya hipertensi, obesitas, kemudian juga asma, selama dia terkontrol maka tidak ada masalah. Ya, malah dia yang direkomendasikan. Kemudian syarat-syaratnya, ada nggak sih yang nggak boleh untuk divaksin COVID-19? Ya, ada beberapa batasan yang berdasarkan surat edaran tadi yang menyatakan bahwa bumil sebaiknya jangan divaksin dulu. Itu bisa ditunda apabila satu, kalau usia kehamilan tadi kurang dari 13 minggu atau lebih dari 33 minggu menurut POGI ya. Gitu. Jadi kalau misalnya kurang dari 13 minggu memang tidak disarankan. Kalau misalnya lebih dari 33 minggu sebaiknya ini dikonsultasikan dulu nih nanti dengan dokternya. Karena kalau misalnya dia lebih dari 33 minggu tapi dia pekerja yang tadi frontliners yang ketemu dengan orang setiap hari, masih ada kemungkinan untuk bisa diberikan vaksin gitu. Tentu juga dengan mempertimbangkan usia kehamilannya dan risiko tadi. Jadi bukan suatu kontraindikasi absolut atau bukan suatu yang benar-benar nggak boleh kalau usia kehamilannya lebih dari 33 minggu. Ya, yang kedua, kalau misalnya saat itu dia tekanan darah tingginya tidak terkontrol. Misalnya dia tensinya 160, 170. Nah, targetnya adalah kurang dari 140/90. Itu masih boleh. Yang ketiga, kalau dia ada penyakit kronis yang tidak terkontrol. Apa sih penyakit kronis itu? Misalnya dia gagal ginjal kronik, atau dia hipertensi kronik yang tidak terkontrol, atau dia ada penyakit hati atau penyakit liver, atau dia penyakit autoimun, misalnya lupus, rheumatoid arthritis, tapi saat itu dia sedang akut-akutnya, jadi ada gejala. Misalnya lupus kalau misalnya ada gejala kan bisa sampai demam, muntah-muntah, panas, demam, ya itu tidak boleh. Ya, tapi kalau misalnya dia itu adalah sesuatu yang kronis atau sudah lama, lebih dari 1 bulan, dan saat itu tidak ada serangan akut, maka hal tersebut boleh untuk dilakukan. Berikutnya, kalau misalnya dia sudah ada reaksi alergi terhadap vaksin apapun ya, jadi kalau misalnya dia sudah pernah ada riwayat vaksin dan kemudian dia alergi, nah ini harus jadi perhatian. Nanti harus kita cocokin, apakah tipe ajuvan yang diberikan pada vaksin tersebut yang memberikan alergi sesuai nggak dengan vaksin Sinovac ini atau CoronaVac yang akan diberikan untuk bumil gitu. Jadi kalau misalnya ada riwayat alergi, ini juga harus jadi perhatian. Berikutnya, kalau misalnya dia ada penyakit lain yang
membuat sistem imunnya menjadi lebih turun, seperti HIV, ya, atau penggunaan obat-obatan yang memang harus membuat dia sistem imunnya lebih turun. Jadi penggunaan obat-obatan imunosupresif. Nah, ini juga harus berhati-hati dan harus dikonsultasikan dengan dokter, mungkin bisa dengan dokter kandungan dulu kalau misalnya belum mau ke pusat vaksinasi. Selanjutnya adalah kalau dia menggunakan obat-obatan untuk pengencer darah. Jadi kalau misalnya dia ada riwayat trombosis atau riwayat kekentalan darah dan memerlukan obat-obatan pengencer darah, ini juga harus dikomunikasikan. Kemungkinan ada harus di stop dulu beberapa saat sebelum divaksin, kemudian nanti bisa dilanjutkan kembali. Gitu. Itu beberapa hal yang sebaiknya mama atau bumil jangan dulu untuk vaksin ya. Kemudian menunda ya, jadi menunda kalau misalnya mama sedang demam atau sedang ada penyakit tertentu, hipertensi, atau mungkin kehamilannya sendiri memang bermasalah, misalnya sedang ketuban pecah, ya udah jangan mikirin tentang vaksinnya dulu ya, tentu mikirin tentang keadaan kehamilannya terlebih dahulu. Atau preeklamsi ya, preeklamsi ini adalah salah satu keadaan keracunan kehamilan di mana tekanan darahnya menjadi lebih tinggi, ada gangguan fungsi ginjal, ada gangguan fungsi hati. Nah, tanda-tanda preeklamsi ini menyebabkan jadi itu salah satu kontraindikasi untuk tidak boleh dilakukan vaksinasi. Oke, selanjutnya ya. Apa yang harus dilakukan bumil untuk bisa mendapatkan vaksin COVID-19? Ya. Sebelum ada surat edaran dari Kemenkes, karena memang ada selisih waktu ya, kurang lebih sekitar setengah bulan sampai 1 bulan dari surat edaran POGI atau surat rekomendasi dari Perkumpulan Obstetrik Ginekologi Indonesia sampai disetujui oleh Kemenkes. Nah, ini ada selisih waktu. Pada saat ada selisih waktu tersebut, ada beberapa pusat vaksinasi yang sama sekali menolak, artinya tidak memperbolehkan untuk dilakukan vaksinasi untuk ibu hamil. Ada yang memperbolehkan dengan surat rekomendasi dari dokter. Nah, untuk saat ini karena surat edaran tersebut sudah diedarkan dari tanggal 2 kemarin dan berlaku secara nasional, maka bumil atau mama sebetulnya tidak boleh lagi ditolak untuk dilakukan vaksinasi dimanapun, baik pusat vaksinasi pemerintah atau sentra vaksinasi swasta. Jadi ini malah boleh di semua tempat. Kalau misalnya ada yang melarang, menganggap bahwa mungkin dia belum tahu informasinya bahwa bumil itu tidak boleh untuk divaksinasi, maka surat edaran tersebut bisa di-print dan ditunjukkan. Surat edaran sudah ada, bisa di browsing di mana saja, di pusat, di Google misalnya, di manapun search engine-nya, bisa di-download dan di-print dan diperlihatkan. Jadi sebetulnya dimanapun sekarang sudah boleh diberikan. Oke, hal yang perlu dilakukan agar ibu hamil dan bayi terlindung dari COVID ya. Saat ini selain vaksin sebagai pencegahan sekunder, maka pencegahan primernya tentu mama harus menjaga jarak, kemudian meningkatkan sistem daya tahan tubuhnya dengan makan vitamin yang teratur, antioksidan yang teratur, berolahraga masih bisa dilakukan, senam hamil, jalan pagi, jalan sore, yang penting jangan ngumpul-ngumpul aja. Dan kemudian tentu pada saat berjalan itu menggunakan masker, jangan lupa ya. Nah, yang terakhir adalah berapa lama bumil penyintas yang pernah terkena COVID boleh divaksin ya. Kesepakatan yang ada saat ini adalah setelah 3 bulan maka bisa untuk dilakukan vaksin COVID-19. Jadi apabila mama atau bumil yang saat ini sudah pernah terkena dan mau vaksin, masih bisa menunda sampai 3 bulan untuk mendapatkan vaksin yang pertama. Oke, mama semua, begitu beberapa poin yang sudah kita bahas nih, yang dari pertanyaan-pertanyaan tadi yang saya lihat yang bisa kita bahas terlebih dahulu. Sekarang kita mau masuk ke sesi pertanyaan. Ya, pertanyaan yang udah masuk ke IG dari Halo Bumil kemarin kan sudah diberikan ke kolom chat untuk bertanya, dan juga beberapa pertanyaan yang di sini sekarang sedang dipilih oleh tim admin. Oke. Dari Mama STWN Handika, vaksin Sinopharm gotong royong boleh nggak? Ya boleh. Vaksin Sinopharm ini sejenis dengan vaksin dari Sinovac. Tapi bedanya memang dia dibuat di Indonesia. Tapi ini aman karena termasuk dari virus yang dimatikan dan boleh diberikan. Jadi ini levelnya sama dengan Sinovac dan CoronaVac. Gitu. Pertanyaan berikutnya.
Oke, dari Mama Vira, @Vira Kairani. Oke, Dok, saya hamil, usia kehamilannya sekarang 21 minggu. Selama ini baik-baik saja kontrol Coobgyn. Apakah harus kontrol Coobgyn dulu atau bisa langsung daftar ke tempat vaksin? Setelah divaksin, kondisi apa yang harus segera kontak ke Coobgyn-nya? Oke, pertanyaan bagus nih dari Mama Vira. Apabila keadaan sampai saat ini oke-oke saja, maka tidak ada hal yang harus kita konfirmasi dulu dengan Coobgyn-nya sebelum vaksin. Ya, tadi yang harus dikonfirmasi kalau misalnya ada beberapa penyakit tadi kan, misalnya hipertensi, gangguan ginjal, gangguan hati dan sebagainya. Tapi kalau misalnya semua baik-baik saja, ketubannya bagus, tidak ada penyakit penyertanya, bisa langsung ke pusat vaksinasi untuk COVID. Jadi boleh langsung vaksin. Kemudian nanti sesudah vaksin, beberapa KIPI yang tadi sudah saya sebutkan adalah demam, kemudian nyeri di tempat tusukan, kemudian lemas. Nah, kalau misalnya gejala ini lebih dari 2 hari masih dirasakan, bisa kontrol Coobgyn-nya, bisa diperiksa dan diberikan obat yang sesuai. Tapi mostly sampai 3 hari sudah hilang. Gitu. Sekarang dari Mama Nur Amanah. Mama Nur Amanah 99. Aku tanya sama keluarga katanya. Katanya lebih baik jangan divaksin, bahaya ke janin katanya. Nah, ini juga nih beberapa yang ada di kolom tadi, takut untuk ke janinnya. Bener apa enggak? Jawabannya salah. Jadi tidak ada resiko untuk vaksin yang sudah diteliti sampai saat ini di mana menjadi berbahaya ke si kecil. Resiko untuk yang kita takutkan apa sih pada saat vaksin? Bayinya cacat. Penelitian sampai saat ini tidak ada perbedaan. Yang kedua apa? Bayinya meninggal di dalam perut. Penelitian juga menyatakan tidak ada perbedaan. Sama saja, divaksin nggak divaksin, resikonya sama. Artinya tidak meningkat. Yang kita takutkan kalau misalnya setelah divaksin, naik nih ininya, resiko tadi. Nah, ini resikonya ternyata sama aja. Yang ketiga, pertumbuhan janinnya jadi terhambat, bayinya kecil katanya. Nah, ini juga enggak. Ternyata sama aja nih, bayi yang ibu yang divaksin dan ibu yang tidak divaksin, resiko untuk bayinya kecil ternyata sama. Yang terakhir, kalau misalnya udah lahir, bayi saya bisa kenapa-napa nggak nih? Atau malah bisa jadi COVID lagi? Ternyata tidak juga. Resiko kematian neonatal atau resiko kematian bayi baru lahir juga sama antara yang divaksin dan nggak divaksin. Jadi tidak ada kenaikan. Malah sudah ditemukan adanya antibodi yang bisa melintas dari melalui plasenta. Jadi antibodi yang dibentuk oleh ibunya bukan hanya bermanfaat untuk sang mama, tapi juga bermanfaat untuk si kecil yang ada di perut. Jadi pada saat dia sudah lahir, dia sudah mulai memiliki vaksin, sudah mulai bisa memiliki antibodi, walaupun masih sedikit. Tapi dia sudah memiliki antibodi karena resiko untuk tertular walaupun bayi baru lahir kan juga masih ada. Oke, sekarang dari Mama Priscilla Febriani ya. Oke, jika bulan April sudah vaksin pertama, sebelum cek hamil, ternyata saat itu sudah hamil, bahaya nggak? Jika sudah terlanjur vaksin pertama, kapan bumil sebaiknya lakukan vaksin kedua? Oke, tadi rekomendasi di atas 13 minggu adalah memperhitungkan pembentukan organ. Waktu pembentukan organ dari 0 sampai sempurna adalah 13 minggu untuk blueprintnya. Tapi memang belum besar, jadi sudah punya tangan tapi kecil, sudah punya kaki tapi kecil. Nah, mulai dari 13 minggu ke atas atau mulai masuk trimester 2 adalah semua yang kecil itu menjadi lebih besar. Beratnya tadi 500 gram jadi 600, jadi 800, jadi 1 kilo dan seterusnya. Nah, tapi di luar negeri sebetulnya penelitian ini sendiri, penelitian pemberian vaksin ini sudah diberikan mulai dari trimester pertama. Dan resiko untuk terjadinya kecacatan pun tidak ditemukan di sana. Kita bermain lebih aman, jadi menyarankan di atas 13 minggu. Tapi sebetulnya penelitian yang ada pun sudah menyatakan bahwa walaupun diberikan di trimester 1, nggak ada masalah. Nah, kalau misalnya dia sudah divaksin di trimester pertama, nggak taunya hamil nih. Nah, kemudian kapan kita lakukan pemberian vaksin kedua? Pemberian vaksin kedua tetap sama, mengikuti rekomendasi yang ada di Indonesia, yaitu diberikan sesudah 13 minggu. Ya, menjadi dilema adalah kalau misalnya jarak vaksinnya menjadi berbeda. Misalnya pemberian vaksin Sinovac atau CoronaVac atau Sinopharm, kan selanjutnya pemberian adalah 2 minggu kemudian. Nah, padahal 2 minggu kemudian tentu masih masuk di trimester pertama. Nah, berarti harus ditunggu terlebih dahulu sampai lebih dari 13 minggu.
setelah lebih dari 13 minggu, baru untuk diberikan vaksin dosis keduanya. Apakah efektivitasnya sama? Ya memang secara penelitian, kenapa dipilih waktu 2 minggu adalah secara penelitian kadar antibodinya paling tinggi. Tapi sesudah 2 minggu pun kadar antibodi masih terbentuk, walaupun tidak seoptimal pada 2 minggu. Tapi jangan malah jadi down, jadi putus asa. Enggak, karena antibodi masih tetap terbentuk. Nah, yang kita butuhkan adalah antibodi tadi. Dimana nanti kalau misalnya kita terkena COVID, ya kita jangan sampai menjadi lebih berat, gitu ya. Oke, pertanyaan dari Mama Linda Permatasari dan banyak nakes juga nih. Bumil ya yang bertanya dari tadi, yang follow IG Halo Bumil. Untuk booster ketiga vaksin Moderna, pada Bumil nakes boleh nggak? Saya minum dulu. Oke. Moderna ini adalah vaksin yang baru di Indonesia, yang baru kita dapat. Sampai saat ini masih khusus untuk nakes saja. Ya, saya sendiri sudah diberikan booster kemarin dan memang memiliki KIPI yang sedikit berbeda dengan vaksin saya yang pertama Sinovac. Demam dan juga nyeri di bekas suntikan, site injectionnya memang lebih tinggi nih nyerinya. Tapi bukan serta-merta jadi harus dihindari. Karena pun KIPI ini bisa berbeda-beda antara yang satu dan yang lain orangnya. Ada teman saya yang juga tidak memiliki KIPI yang berlebihan. Nah, untuk nakes yang kebetulan juga bumil dan usia kehamilannya masih masuk, sarannya adalah tetap diberikan vaksin Moderna. Tentu dengan persiapan terlebih dahulu. Pemberian antipiretik atau anti demam, kemudian kalau bisa dikosongin 2 hari ke depan setelah vaksin, jangan beraktivitas terlalu berat. Apabila misalnya ada jaga malam, ya jangan jaga malam dulu, karena KIPI-nya bisa timbul lebih tinggi daripada Sinovac. Tapi pemberian vaksin Moderna ini sangat-sangat meningkatkan titer antibodi SARS-CoV-2-nya. Jadi kalau misalnya memang hamil, nakes, dan berkesempatan untuk mendapatkan Moderna, jangan ragu untuk divaksin. Gitu. Oke, ada pertanyaan lain? Kita lihat lagi pertanyaan selanjutnya ya. Oke, dari Mama Sofia, masih takut divaksin karena masih 10 minggu. Ya, dokter masih menyarankan di atas 12 minggu. Ya betul, bukan 12 tapi di atas 13 minggu. Ya, jadi kalau misalnya di atas 13 minggu boleh untuk diberikan vaksin yang pertama. Jangan takut Mama. Karena kalau misalnya takut, lebih takut mana nih? Takut gejala kejadian ikutan pasca imunisasi pada vaksinnya, atau lebih takut pada COVID-nya? Karena varian COVID ini juga kelihatannya ada yang baru lagi ya. Kemarin saya baca ada varian Colombia juga. Nah, jadi kita masih belum tahu kapan titik terakhirnya dari penyakit ini. Jadi sebisa mungkin mendapatkan vaksin, yang mana duluan dapat. Nah, ini kesempatannya untuk bisa diberikan vaksin supaya antibodinya naik. Oke, kemudian pertanyaan dari Mama @belmonica. Dok, minggu lalu sempat vaksin Sinovac. Kalau dosis 2 pakai Moderna boleh nggak untuk bumil? Ya, sampai saat ini vaksin Moderna hanya diberikan untuk nakes saja dan untuk booster vaksin ketiga. Jadi syaratnya harus vaksin 1 dan 2 sudah diberikan dulu, baru dia diberikan sebagai booster. Tapi kita nggak tahu kan, keadaan masih berubah. Kalau misalnya nanti sewaktu-waktu tiba-tiba Sinovac habis misalnya, atau vaksin Pfizer juga belum ada dan ada yang vaksin Moderna, maka 3 vaksin tadi yang masih diperbolehkan untuk bumil, yaitu vaksin Moderna, Pfizer, dan Sinovac. Nah, Moderna masih mungkin untuk diberikan sebagai dosis kedua. Tapi saat ini, sampai saat IG Live ini dilakukan, vaksin Moderna hanya diberikan sebagai vaksin ketiga saja. Oke ya. Kemudian pertanyaan dari Mama Anakakan_. Dok, saya hamil 34 minggu. Apakah sebaiknya saya vaksin dulu sebelum lahiran atau setelah lahiran saja? Kalau setelah lahiran, berapa lama setelah lahiran? Ya, 34 minggu ini jadi sudah lewat ya, dari rekomendasi kan paling tidak sampai 33 minggu. Tapi kalau misalnya memang Mama Anakakan ini seseorang yang bekerja sebagai frontliners dan masih sering banget ketemu orang,
dan beresiko tinggi atau mungkin memiliki beberapa penyakit komorbid, hipertensi, asma, saran saya adalah tetap diberikan. Ya, ini tentu harus berkomunikasi lagi dengan dokter kebidanan dan kandungan yang mungkin masih memerlukan surat rekomendasi. Karena dari waktu 34 minggu sampai persalinan masih ada waktu sekitar 3 sampai 6 minggu. Kita nggak tahu mama Ana ini apa lahirnya di 37, apakah lahirnya di 38 minggu, apakah lahirnya di 40 minggu. Itu kita nggak tahu. Jadi masih ada panjang waktunya sampai nanti melahirkan. Nah, kalau misalnya sampai detik-detik mau persalinan malah kena, kan jadi konyol gitu ya. Jadi kalau misalnya memang masih beresiko, masih sering-sering ketemu orang dan sebagainya, maka bisa juga masih tetap boleh vaksin. Jadi bukan suatu kontraindikasi absolut ya, tapi tentu harus berkomunikasi dengan dokter kandungannya supaya lebih nyaman. Nah, kalau sudah bersalin, boleh nggak untuk divaksin? Boleh. Busui ini sangat-sangat boleh untuk bersalin. Mulai dari Juni tahun lalu sudah keluar edaran dari Kemenkes bahwa boleh untuk dilakukan vaksin untuk busui. Kapan waktunya? Bebas, jadi tidak ada batasannya. Apakah mau 1 hari, apakah 2 hari, tapi tentu memperhatikan dari proses penyembuhan mama dulu. Kalau saran saya sendiri, kita adalah diselingkan 2 minggu pasca persalinan. Ya, jadi setelah persalinan, memerlukan waktu pemulihan sampai 2 minggu, nah sudah 2 minggu tidak ada keluhan lain tentang persalinannya, artinya perdarahan nggak ada, nyeri nggak ada, ASI-nya cukup, ASI-nya banyak, nggak ada. Karena kalau misalnya sesudah persalinan kan bisa ada masalah lain ya, misalnya gangguan menyusui, payudaranya bengkak. Nah, kalau misalnya masih ada masalah-masalah tersebut, ya udah jangan dulu. Tapi kalau misalnya semuanya oke, 2 minggu bisa divaksin. Ya, kalau misalnya masih ada masalah, bisa tunggu sampai selesai nifas atau sekitar 1,5 bulan. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mama @Sylvia Anggraini ya. Dok, saya hamil muda, belum masuk syarat vaksin. Berarti saya nggak boleh kemana-mana gitu, dok? Apa kalau sudah vaksin sudah pasti kebal virus COVID-19? Oke, hamil muda di bawah 13 minggu belum masuk rekomendasi dari POGI dan Kemenkes untuk dilakukan vaksin COVID. Jadi ditunggu sampai 13 minggu ke atas. Apa nggak boleh kemana-mana? Ya kan memang sebaiknya kita membatasi mobilisasi. Nah, tapi kalau misalnya memang sangat-sangat dibutuhkan untuk bertransportasi, maka ya tetap boleh, tapi gunakan masker, jaga jarak dengan orang sekitar. Kalau pergi ya jangan, berarti sekarang kan udah nggak bisa keluyuran lagi ya, jadi tinggal dari titik A mau ke titik B ya balik lagi ke titik A. Nah, jangan lupa untuk selalu mencuci tangan, kemudian mandi saat pulang ke rumah, tinggal langsung dicuci baju atau segala pakaian yang sudah kita pakai untuk keluar rumah gitu. Nah, nanti sesudah usianya tercukupi atau sesudah 13 minggu ke atas, nah waktunya mama untuk dilakukan vaksinasi gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mama @Marlin Felicia. Dok, kalau sebelum hamil baru suntik dosis pertama AstraZeneca. Terus hamil, dosis keduanya gimana nih, Dok? Ganti vaksin atau gimana? Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus. Karena banyak yang pertamanya Sinovac, tapi juga lebih banyak yang pertamanya AstraZeneca. Nggak taunya kebetulan hamil. Dan sayangnya AstraZeneca belum masuk ke rekomendasi dari POGI dan Kemenkes untuk dilakukan vaksin terhadap bumil. Alasannya sebetulnya sederhana kenapa dia belum masuk, karena memang penelitiannya belum cukup banyak. Tapi ini kan waktu berjalan terus, mungkin nanti pada titik tertentu di mana penelitian terhadap vaksin AstraZeneca ini cukup banyak, ini bisa dimasukkan ke dalam rekomendasi. Perubahan bukan sesuatu yang aneh di era pandemi ini. Dulu awal pertama bumil, busui nggak boleh sama sekali, terus busui boleh, nah sekarang bumil juga boleh. Jadi bumil dan busui nggak boleh dulu itu bukan berarti berbahaya, tapi memang belum diketahui tingkat keamanannya. Nah, ini kuncinya. Nah, saat ini sudah lebih dari 1,5 tahun berjalan, tentu penelitian semakin banyak. Maka penelitian tersebut dijadikan dasar untuk membuat kebijakan bahwa ternyata tidak berbahaya untuk dilakukan vaksinasi. Awalnya busui, kemudian penelitian terhadap bumil, maka sekarang juga boleh. Gitu. Jadi jangan takut untuk divaksinasi. Nah, kalau dulunya dilakukan pemberian vaksin AstraZeneca, maka kebijakan sampai saat ini adalah dosis keduanya diberikan Sinovac atau CoronaVac atau Sinopharm. Ya,
Pemberiannya sesuai dengan jadwal atau setelah 13 minggu ke atas. Jadi di switch ke Sinovac atau ke Moderna kalau misalnya nanti Sinovacnya pun habis. Ya, tapi sampai saat ini dosis Sinovac kalau yang terakhir saya dengar masih cukup, bahkan bisa sampai lebih dari 200.000 untuk Bumil di seluruh Indonesia. Maka pemberian dosis keduanya adalah Sinovac atau CoronaVac. Nantinya 1 bulan, 2 bulan lagi, nggak tahu misalnya ada penelitian baru dan ada kebijakan baru, mungkin AstraZeneca pun bisa dimasukkan sebagai dosis kedua. Tapi sampai saat ini belum ya, Mam. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya dari Mama @Duha Frozen. Dok, bulan Juli hamil 6 bulan. Saya positif COVID-19. Nah, untuk vaksin bisa diberikan kapan? Oke, kebijakannya adalah kalau misalnya memang sudah terkena COVID-19 untuk mama, maka diperkirakan seharusnya sudah memiliki antibodi natural. Antibodi yang tidak dibentuk oleh vaksin tapi dibentuk oleh virus itu sendiri. Nah, makanya bisa diselingkan waktu sampai 3 bulan. Ya, jadi kalau misalnya terakhir bulan Juli, maka bulan Oktober pun bisa diberikan vaksinnya. Tapi ya ntar tinggal lihat usia kehamilannya, masih mencukupi nggak sebelum 33 minggu nggak, kayak gitu. Tapi setelah 3 bulan, pasca COVID sudah dirawat atau isoman, sudah bisa diberikan vaksin. Seperti itu ya, Mama Duha. Oke. Ini ada pertanyaan dari Mama Umu Kolek nih di G-Live ini. Dok, apakah vaksin sekarang menjadi persyaratan melahirkan di rumah sakit? Ya, jawabannya tidak. Ya, vaksinasi ini bukan menjadi persyaratan untuk melahirkan di rumah sakit. Vaksin ini benar-benar tujuannya ya dari pemerintah memang membuat vaksin menjadi salah satu syarat untuk tindakan tertentu, misalnya mau ke mall, mau bepergian, itu kan untuk mendorong tingkat vaksinasi. Ya, vaksinasinya COVID untuk mama ini benar-benar bertujuan supaya mama terlindungi, melihat dari tingkat kematian yang sangat-sangat tinggi, terutama di bulan Juni dan Juli kemarin, tingkat kematiannya bisa lebih dari 400 dalam 2 bulan itu. Nah, itu benar-benar tinggi, sangat-sangat tinggi. Nah, ini sudah mulai ada kebijakan dari Kemenkes ini, menurut saya adalah sesuatu yang sangat baik dan harus disambut dengan baik, supaya mama kalau misalnya sakit jangan sampai berat gitu. Jadi bukan sesuatu yang ditakut-takuti supaya nanti mama nggak bisa lahir di rumah sakit gitu ya. Pertanyaan dari Mama Tri Haryati, suntik TT dulu atau suntik vaksin COVID-19 dulu? Nggak ada masalah. Yang manapun boleh disuntik duluan. Ya, jadi kalau misalnya memang sudah masuk ke 6 bulan atau 7 bulan, mau suntik TT silakan. Nanti bisa dilanjutkan nanti sekitar 3 minggu kemudian, jadi suntik vaksin COVID-19 yang pertama bisa dilakukannya. Nanti tinggal diikutin aja. Suntikan TT kan biasanya 2 kali diberikan selama kehamilan dengan jarak sekitar 4 bulan. Kalau suntikan vaksin COVID-19 ini, karena yang sementara yang aman Sinovac, Moderna dan Pfizer, yang tersedia adalah Sinovac, maka pemberiannya dengan selang 2 minggu gitu. Pertanyaan dari Mama @Florencia77. Dok, antibodi untuk bayi lebih banyak kalau vaksin waktu hamil atau menyusui? Oke. Ya, penelitian ini memang belum cukup belum cukup banyak, tapi kalau misalnya antibodi ini sifatnya memang meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Ya, jadi kalau misalnya sudah diberikan dari di kandungan, masih di dalam perut yang melalui plasenta, maka dia sudah ditabung sejak dini. Ya, kalau misalnya nanti diberikannya sesudah persalinan, maka kan hanya diberikan saat itu saja. Jadi dia memulai dengan start 0 pada saat persalinan. Sedangkan bayi atau si kecil yang dilahirkan mulai dari yang mamanya sudah diberikan vaksin, maka pada saat lahir dia tidak start dari 0, start dari 10, start dari 20, maka dia sudah memiliki antibodi dasar. Bayi baru lahir juga ada loh yang terinfeksi COVID-19, biasanya karena paparan, bukan transmisi vertikal atau pada saat hamil, tapi sesudah persalinan, pada saat menyusui, pada saat ketemu orang. Nah, ini juga bisa terkena. Nah, kalau misalnya dia dilahirkan dengan sudah memiliki antibodi, maka ini menjadi sesuatu hal yang positif atau hal yang baik. Oke, pertanyaan lagi nih dari Mama Ayam Laila Intan. Jadi mungkin Mama Laila Intan ya. Dok, Bumil ikut vaksinasi massal aman nggak sih? Serem rasanya kalau sampai ikutan berkerumun dan tidak diprioritaskan. Oke. Vaksin seharusnya seiring dengan berjalannya waktu ini banyak pusat vaksinasi yang sudah
berbenah diri. Ya, mungkin dulu pada awalnya karena saking semangatnya ikut mengatasi pandemi, sebanyak-banyaknya untuk dilakukan vaksinasi. Tapi sekarang ini saya lihat sistem sudah semakin bagus, pendaftaran bisa online, nomor antrian juga bisa online, waktu tunggunya juga bisa ditentukan, jadi tidak terlalu lama. Maka vaksinasi massal yang terjadi saat ini tidak seramai dulu gitu. Nah, buat perhatian Bumil semua, ini juga mulai banyak pusat vaksinasi yang mengkhususkan untuk Bumil. Sampai saat ini saya dapat 2 informasi. Yang pertama adalah dari POGI sendiri, Perkumpulan Obstetrik Ginekologi Indonesia, pada bulan ini juga akan mengadakan vaksinasi massal khusus Bumil. Ya, nanti bisa ngeliat Instagram dari POGI atau melihat surat kabar di mana nanti akan bekerja sama dengan POGI seluruh Indonesia, akan serentak hanya untuk vaksin Bumil saja. Nah, ini mungkin nanti Bumil-Bumil yang tertarik bisa mendaftar di sana. Terus nanti dari Halo Bumil ini juga mau bekerja sama dengan beberapa rumah sakit untuk mengadakan vaksinasi khusus Bumil. Nanti juga bisa lihat keterangan lebih lanjut di Instagram Halo Bumil kalau misalnya sudah final gitu ya. Kemudian dari Mama @Rusdiratna, ya, saya punya riwayat keguguran dan sekarang hamil dengan kista. Apakah aman hamil dengan kista lalu divaksin? Tidak ada masalah. Hamil dengan kista bukan menjadi suatu kontraindikasi untuk dilakukan vaksinasi COVID-19. Riwayat keguguran berulang juga tidak menjadi kontraindikasi untuk diberikan vaksin. Ya, seperti tadi saya sebutkan bahwa penelitian yang ada sampai saat ini memang menunjukkan bahwa tidak ada resiko keguguran, bayinya meninggal, resiko prematuritas atau pertumbuhan janin terhambat pada saat kehamilan sehingga memperburuk keluaran persalinannya. Jadi mama meskipun ada riwayat keguguran dan kista tetap boleh untuk dilakukan vaksinasi ya. Oke. Pertanyaan dari Mama @Resti Fiani Ramla, ya. Dok, saya suntik vaksin pertama tanggal 2 Juli. Terus tanggal 28 Juli saya tes pack hasil positif. Oh ya, selamat ya Mama Resti ya. Terus saya USG tanggal 4 Agustus usia kehamilan 5 minggu. Pengaruh nggak nih vaksin yang sudah diberikan sebelumnya terhadap kehamilan sampai saat ini? Jawabannya tidak ada pengaruhnya. Ya, penelitian yang ada di luar negeri lebih berfokus ke vaksin yang diberikan ke nakes dari trimester pertama di luar negeri, tidak menunjukkan adanya kelainan atau gangguan pada janinnya akibat vaksin. Gitu. Jadi Mama Resti boleh tenang. Ya, pertimbangan kenapa di Indonesia di atas 13 minggu adalah kita mencoba mencari jalan tengah yang lebih aman gitu. Tapi apabila memang sudah itu terjadi dan diberikan di trimester pertama, sampai saat ini penelitiannya juga aman, gitu ya. Jadi Mama jangan takut. Nah, apabila memang masih khawatir, tentu pada saat USG hal untuk screening kelainan bisa dilakukan oleh dokter kandungannya. Ya, jadi nanti apakah ada kelainan kongenital, apakah ada kecacatan atau bayinya kecil bisa di screening. Tapi penelitian sampai saat ini menunjukkan hal yang baik di mana tidak ada kelainan. Gitu ya Mama ya, jadi jangan khawatir. Pertanyaan dari Mama @Dila Septiana, Bumil sebelum vaksin perlu tes PCR dulu nggak? Tidak. Tes PCR, tes swab antigen tidak perlu dilakukan pada Bumil yang mau melakukan vaksin. Jadi tidak perlu di screening terlebih dahulu. Ya, screeningnya hanya screening sederhana sebetulnya. Ada demam nggak, ada gejala COVID nggak, itu memang kartu kendali yang ditanyakan ke setiap pasien, ke setiap orang yang mau untuk melakukan vaksin. Ada gejala anosmia, demam tidak sembuh-sembuh, batuk tidak sembuh-sembuh, ini yang ditanya. Tapi kalau misalnya ada gejala-gejala tersebut, ya Mama sebaiknya melakukan pemeriksaan. Jadi bisa melakukan pemeriksaan swab antigen atau PCR. Tapi kalau misalnya tidak ada dari kartu kendali tersebut yang ditanyakan yang positif, maka tidak perlu untuk atau tidak diwajibkan untuk melakukan tes PCR. Pertanyaan selanjutnya dari Mama @Aini Piasti. Ya, Dok, saya sudah vaksin 2 kali, ingin vaksin dosis ketiga karena saya nakes. Tapi saya sudah mau masuk trimester ketiga. Gimana sebaiknya Dok? Apa perlu dosis ketiga? Ya, Mama ini adalah salah satu pejuang frontliners, berarti nakes yang bertugas di garis ke depan dan sangat berisiko untuk terkena COVID-19. Nah, ini disarankan untuk memberikan
booster atau pemberian vaksin ketiga. Ya, tapi memang harus menjadi perhatian bahwa Moderna memiliki beberapa KIPI yang berbeda nih, Mama ini. Ya, tadi demam, nyeri pada luka tusukannya bisa menjadi lebih tinggi dibanding dengan vaksin Sinovac atau CoronaVac yang sudah Mama terima sebelumnya. Tapi karena Mama termasuk bumil yang beresiko tinggi karena bertugas sebagai nakes, maka sarannya adalah ya tetap diberikan Moderna sebagai dosis ketiga atau sebagai booster untuk Mama sebagai nakes. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mama Lilia Sandra. Dok, suami saya positif COVID-19. Saya tidak bergejala, boleh vaksin nggak? Ya, kalau misalnya suaminya positif, kita jangan lupa bahwa pandemi ini tetap harus testing dan tracing. Ya. Jadi setelah suaminya positif, ya harus di-trace lingkungan sekitarnya atau ring 1 dari suaminya positif atau enggak. Kalau misalnya memang saat itu sedang positif, jawabannya tidak diberikan vaksin. Ya. Tapi kalau misalnya memang terbukti tidak positif, hanya suaminya saja, karena ini saya lihat juga beberapa kali sudah ditemukan hanya istrinya saja atau hanya suaminya saja padahal tinggal satu rumah, karena tertular atau tidaknya memang sangat tergantung dari imunitas yang ada pada saat itu. Kalau misalnya imunitasnya sedang rendah, ya bisa tertular. Nah, kalau misalnya Mama tidak sedang tertular, tidak tertular dari suaminya, maka pemberian vaksin boleh diberikan. Tapi kalau misalnya memang positif, walaupun tidak ada gejala, maka pemberian vaksin tidak diberikan. Oke? Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mama @alia85.28. Dok, apakah herpes termasuk penyakit autoimun? Apakah bumil yang terkena herpes boleh vaksin? Ya, herpes ini ada dua tipe ya. Yang pertama adalah herpes simplex, yaitu herpes yang terkena di mulut dan di kelamin, yang merupakan suatu penyakit kulit dan kelamin. Ini bukan suatu penyakit autoimun. Ya, ini jadi bisa diobati dengan pemberian antivirus dan kemudian selanjutnya dilakukan pemberian vaksin. Ya. Tapi ada satu lagi herpes zoster namanya, suatu hal yang berbeda sama herpes simplex tadi yang bentuknya seperti ular, jadi sering terkenal dengan nama cacar ular. Nah, pada orang yang terkena herpes zoster ini biasanya adalah orang yang imunosupresif atau imunnya sedang rendah. Jadi cacar air yang sudah pernah terkena zaman dulu yang dorman di penyakit di sarafnya menjadi timbul kembali. Nah, berarti keadaan imunnya sedang rendah. Nah, orang yang sedang terkena herpes zoster akut atau saat itu sedang terkena, sebaiknya tidak dilakukan vaksin terlebih dahulu sampai dia pulih. Kurang lebih waktunya sekitar 2-3 minggu. Nah, setelah 3 minggu boleh diberikan vaksin. Tapi memang herpes zoster ini keluhannya seringnya nyeri banget ya. Jadi kalau misalnya memang masih nyeri ya masih bisa ditunda gitu. Tapi herpes ini bukan suatu autoimun ya, Mam ya. Ya, kemudian pertanyaan dari Anggun_TR. Hai dok, apakah bumil setelah vaksin ada tindakan khusus secara mandiri? Tidak ada. Ya, jadi untuk pemberian vaksin Sinovac dan CoronaVac, gejalanya bisa demam, kemudian nyeri, kemudian letih, lemah, dan kelelahan. Obatnya ya beristirahat dulu, jangan aktivitas terlalu berat, bisa istirahat kurang lebih 1-3 hari ke depan pasca tindakan. Kalau misalnya demam, bisa menggunakan paracetamol 2 kali 500 mg masih aman untuk diberikan. Untuk luka atau tempat bekas suntikannya, apabila sakit bisa dilakukan kompres juga, kompres dingin di sana. Jadi tidak ada tindakan yang harus tindakan khusus yang harus dilakukan setelah pemberian vaksin. Nah, bedanya untuk bumil yang mendapatkan vaksin ketiga atau Moderna, ada nih kayaknya pemberian khususnya adalah jangan jaga malam dulu. Jadi harus mengurangi aktivitasnya kurang lebih 1-3 hari ke depan. Jadi jangan jaga malam, kalau misalnya dokter ya jangan menjadwalkan tindakan terlebih dahulu. Karena resiko Moderna arm-nya cukup tinggi, istirahat dulu, berikan antipiretik, anti demam, kemudian juga anti nyeri kalau dibutuhkan ya. Pertanyaan dari @mama_mitahul43. Dok, suami saya nakes. Saya belum bisa vaksin karena masih trimester 1. Saya harus pakai masker nggak di rumah? Iya nih, sangat-sangat dilematis ya. Jadi kalau misalnya suaminya nakes dan memang kontak erat dengan COVID,
biasanya kalau misalnya memang bertugas di ruang COVID kan dirawatnya pulangnya ke tempat sendiri ya. Kemarin sudah ada beberapa hotel yang menjadi pilihan dari beberapa nakes yang supaya tinggal terpisah dengan orang yang ada di rumah. Ya, tapi kalau misalnya memang yang sedang ada di rumah dan memang bertemu dengan suami secara intens, maka menggunakan masker kelihatannya cukup tepat untuk dilakukan. Apalagi terhadap varian yang Delta ini, di mana variannya sangat-sangat infeksius, kemudian juga menyebar cukup cepat dan juga resiko kegawatannya cukup tinggi. Paling tidak gunakan masker sampai mama sudah mendapatkan vaksin yang pertama. Gitu. Oke, sekarang udah jam 7.59. Nah, pertanyaan terakhir tadi yang bisa saya jawab karena waktunya udah habis nih, udah hampir 1 jam. Ya, semoga hasil yang saya sebutkan tadi yang sudah saya jelaskan menjadi sesuatu yang positif dan bermanfaat. Yang bisa saya simpulkan adalah bahwa disarankan bumil semuanya mendapatkan vaksin. Ya, paling yang menjadi perhatian adalah usia kehamilannya. Kalau bisa antara 13 sampai 33 minggu, atau kalau bisa lebih dari 33 minggu ya dengan perhatian. Jadi harus dikonsultasikan kembali dengan dokter kandungan yang merawat. Kemudian yang kedua, kalau misalnya bumil ada beberapa penyakit tertentu, jangan takut, bisa dikonsultasikan. Misalnya memang ada hipertensi, ada asma, malah jangan takut karena itu kan menjadi suatu faktor resiko untuk mama sendiri kalau misalnya terkena COVID. Jadi konsultasikan kembali, dan kalau misalnya terkontrol, maka tetap boleh dilakukan vaksin. Yang ketiga adalah baca lagi, karena rekomendasi bisa berubah seiring dengan berjalannya waktu. Sampai saat ini 3 vaksin yang diperbolehkan, Sinovac, CoronaVac, Sinopharm, Pfizer, dan Moderna. Tapi kita nggak tahu kalau misalnya nanti ada vaksin baru yang boleh, penelitian semakin bertambah, mungkin nanti rekomendasi bisa berubah. Jadi tetap baca kembali berita yang ada karena terus berkembang. Ikuti terus IG Halo Bumil, bisa baca-baca juga di sana tentang vaksin supaya nggak ketinggalan, supaya update terus tentang apa yang terjadi di saat ini tentang vaksin COVID-19. Nah, kalau misalnya nanti masih ada yang ingin ditanyakan, Mama bisa komen di IGTV Halo Bumil saat video yang ini kita upload ulang ya. Oke. Ada kabar baik nih dari Halo Bumil bahwa nanti Halo Bumil akan mengadakan vaksin khusus untuk mama yang sedang hamil atau bumil. Ya, jadi tunggu tanggal mainnya katanya, pantengin aja Instagramnya untuk info terupdate-nya dan kapan bisa dimulai, gitu ya. Oke, terima kasih untuk semua mama yang sudah mengikuti dari awal, Mama Alia, Mama Neng Resti, Mama Yam Lovers, Jenny Purnamasari, dan semuanya. Akhir kata terima kasih untuk semua bumil yang udah ikutan. Sampai jumpa lagi di sesi selanjutnya, di sesi Halo Bumil, baik Kulwap atau IG Live ini. Ikuti juga topik-topik menarik lainnya yang akan diselenggarakan oleh Halo Bumil ya, jangan ketinggalan. Saya Dr. Bram Pradipta, spesialis kebidanan dan penyakit kandungan, pamit undur diri. Sehat selalu dan salam sehat.